Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Sahabat kita yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mengambil pelajaran dari kisah hidup orang lain untuk jadikan pelajaran kepada kita semua untuk jangan terjatuh kepada kehinaan, teman-teman. Sebelumnya istri saya juga menyampaikan mengenai salah seorang temannya yang mana ibunya yang janda akhirnya menikah dengan pria yang bukan Islam, dan si ibu memilih untuk mengikuti agama calon suaminya. Dan ini sangat disedihkan, teman-teman, ya. Kalau meninggal dalam keadaan seperti ini, meninggal dalam keadaan murtad, maka tempat kembalinya adalah di neraka dan kekal. Wa'iyadzubillah. Dan di sini juga ada kisah mengenai seorang muazin yang tadi adalah si wanita yang terpinah oleh suaminya, calon suaminya, yang mungkin karena kaya, ingin hidup nyaman gitu. Si wanita yang tertarik masuk agama suaminya. Dan ini mengenai seorang pria yang muslim, muazin, tertarik memilih meninggalkan agama yang mulia dikarenakan kecantikan atau apalah begitu kan dari si wanita ini, dan dia memilih untuk murtad. Wa'iyadzubillah. Ya, tadi adalah si wanita yang masuk agama suaminya, dan ini adalah seorang muazin masuk kepada agama calon istrinya, Nasrani, atau dikenal dengan Kristen, teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman, perlu kita ketahui hati kita ini mudah sekali berbolak-balik, kadang senang, kadang susah, kadang semangat, kadang jatuh semangatnya. Oleh karena itu, banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kita keteguhan, terutama menjaga tauhid sampai datangnya kematian. Istiqomah itu berat, teman-teman. Makanya hendaklah kita selalu bergantung diri kepada Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hendaklah kita banyak meminta pertolongan dengan sabar dan salat. Sebagaimana juga Allah katakan dalam Al-Quran di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Oleh karena itu, ketika kita dalam keadaan jatuh, jangan sampai kita lepas begitu saja. Hendaklah kita minta pertolongan kepada Allah agar jangan jatuh kepada kebinasaan. Si muazin ini, teman-teman, adalah pria yang rajin azan dan sholat, tak beribadah ke masjid. Dan tapi pada suatu hari dia melihat seorang wanita Nasrani yang berada nggak jauh dari menara masjid, yang mana ternyata wanita ini adalah, si putri ini adalah penghuni rumah tersebut. Si pria ini, yang muazin ini, langsung jatuh cinta kepadanya. Dia tinggalkan azan dan turun menuju rumah si wanita ini. Wanita itu pun terkejut dan mengatakan, ada apa dengan Anda? Apa yang Anda inginkan? Si muazin ini mengatakan, saya menginginkan kamu. Wanita itu mengatakan, kenapa begitu? Si muazin mengatakan, aku telah jatuh cinta kepadamu. Wanita itu mengatakan, saya tidak mau melakukan dosa. Wanita Nasrani ini mengatakan, saya tidak mau melakukan dosa. Dia mengetahui bahasanya dosa zina, tetapi dia terkena syubhat, bahasanya Allah itu punya anak, Allah itu butuh
Tuhan tandingan. Karena umat Nasrani di antara mereka menganggap bahwasanya Isa itu adalah anak Allah. Isa itu adalah Tuhan juga yang layak disembah. Padahal Nabi Isa alaihissalam, itu mereka kenal Yesus, tidak menganggap dirinya itu adalah Tuhan yang layak disembah. Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah. Di antara mukjizat itu berbicara ketika lahir, bisa berbicara ketika lahir masih bayi, yang mana ibunya Maryam tidak memiliki suami, melahirkan tanpa ayah. Kalau dibandingkan dengan Nabi Adam, lebih kita takjub dengan Adam, Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu, namun tidak disembah, dilarang, karena Allah hanya memerintahkan kita untuk mengibadahinya tanpa mensekutukan Allah dengan makhluk. Makhluk itu lemah, dan Nabi SAW sendiri mengatakan tidak untuk disembah, dia tidak ridho untuk disembah, karena tujuan dia diutus kepada kaumnya adalah untuk mengajak umatnya Bani Israel untuk kembali mentauhidkan Allah. Kemudian kita lanjut teman-teman, bahwasanya muazin ini mengatakan saya akan menikahimu. Si wanita ini mengatakan kamu adalah seorang muslim sedangkan saya Nasrani. Ayah saya tentunya tidak akan merestui. Karena begitu cintanya si muazin ini ingin hidup bersama si wanita ini yang dia cintai, dia mengatakan apa? Saya akan beragama Nasrani. Nauzubillah. Akhirnya dia buktikan kata-katanya tersebut. Dia murtad dari agama Islam dan memilih menjadi pemeluk agama Nasrani. Tujuannya apa? Agar bisa menikahi wanita Nasrani tersebut, bisa tinggal bersamanya. Nauzubillah. Akan tetapi sebelum menikah, dia menaiki loteng rumahnya dan terpleset, kemudian meninggal dunia. Nauzubillah. Sungguh si muazin ini sangat merugi teman-teman. Dia meninggal dalam keadaan murtad dan tidak pula bisa menikah, tak sempat menikah dengan wanita yang dia cintai. Oleh karena itu teman-teman, mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk memohon husnul khatimah. Ya, perlu kita ketahui setiap kita itu tetap menjaga tauhidnya, kemurnian tauhid. Jangan mengingkari satu pun dari syariat Allah. Ya. Karena berbahaya itu teman-teman, mengingkari satu saja. Dan tidak boleh pula kita menampakkan kemunafikan. Munafik itu adalah mengaku muslim tetapi pada hakikatnya dia menyerang syariat Allah. Ini adalah munafik. Mereka berada di dalam neraka, kerak neraka. Dan munafikin fi darkil asfali minan nar. Allah mengatakan orang-orang munafik itu di kerak neraka. Ya, jadi munafik yang di sini adalah munafik akbar. Ya. Ada munafik asghar yang kecil. Ya, kalau ngomong ada dosa itu tidak akan kekal di neraka. Adapun orang munafik akbar, syirkul akbar, ya, orang-orang yang menjadi musyrik, menjadi kafir, meninggal dalam keadaan tiga kondisi ini, tidak akan masuk surga teman-teman. Adapun seorang muslim, selama dia masih menjaga tauhidnya, masih ada dosanya, akan tetapi karena masih lebih berat timbangan dosanya, bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Akan tetapi seorang muslim perlu kita ketahui bersama adalah tidak akan kekal di neraka teman-teman. Seorang muslim yang meninggal yang mana dia harus dimasukkan ke neraka dahulu, itu sifatnya tidak akan kekal. Dimasukkan ke neraka adalah tujuannya itu untuk pembersihan dosanya. Allah itu maha adil teman-teman. Oleh karena itu jangan kita tinggalkan agama yang mulia ini, tetaplah menjadi seorang muslim dan hendaklah beramal soleh
Tidak cukup mengatakan saya muslim namun meninggalkan kewajiban. Kewajiban itu adalah manfaatnya kepada kita, bukan kepada Allah. Allah nggak butuh amal soleh kita, tetapi kita yang butuh kepada Allah. Maka adalah kita beramal soleh. Ya, Allah banyak sebut dalam Al-Quran, innallazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Orang-orang yang beriman yang mentauhidkan Allah dan beramal soleh, yaitu mengamalkan ketaatan kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, mereka itu adalah penghuni surga. Jadi kuncinya ikhlas mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua adalah beramal soleh sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tinggalkan amalan yang menyimpang, bid'ah. Begitu teman-teman ya. Semoga bermanfaat pada kesempatan ini. Kita akan lanjut pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.